mungkin ada beberapa pihak atau orang, mungkin entah itu dari pihak orang tua atau mungkin bahkan anak sendiri yang ketika mendengar tanda kutip nih Pak, maaf, pondok pesantren itu ada stigma yang muncul gitu di masyarakat. Di samping banyak hal yang mungkin kita bisa dapat dari pondok pesantren yang mungkin tidak bisa didapat di tempat yang lain, yang seperti sudah diutarakan sama Pak Yoga tentunya. Itu ada stigma yang mengatakan bahwa kalau di pondok pesantren itu stigmanya tuh kuno kayak gitu, kuno, ketinggalan zaman, terus ada isu-isu kesehatan juga, ada isu-isu paham-paham mungkin ada yang ibaratnya meyakini gitu, ada beberapa pondok pesantren yang sudah dimasuki paham-paham radikalisme segala macam. Nah, itu untuk menjawab itu seperti apa Pak? Karena stigma ini sepertinya sudah bukan rahasia satu dua orang, sudah menjadi rahasia umum seperti itu. Oke. Jadi memang pertama pada saat pemirsa ya Bapak Ibu yang menonton video ini, pada saat nanti punya niat untuk menyekolahkan putra-putrinya di pondok pesantren itu, memang kita harus lihat dulu. Artinya harus lihat brand atau apa namanya ya, kurikulum mungkin, atau brand, atau mungkin asbabun nuzul atau apalah bahasanya, yang bahwa itu pondok pesantren itu ajarannya bagus atau tidak. Bagus di sini bukan tentang nilai ya, tapi bagus alirannya atau bagus apalah bahasa dari masyarakat. Pertama itu silakan dinilai dari dinilai oleh masyarakat. Dan di madrasah modern Al Azhari ini jenengan nanti bisa dilihat yang mendirikan madrasah modern Al Azhar ini adalah Bapak Slamet Effendi Yusuf. Slamet Effendi Yusuf dengan kemudian sekarang dipandu oleh Ibu Ani, Bu Hajah Siti Aniro. Beliau juga yang sebagai direktur pendidikan dan dari yayasan yang mengelola ini. Jadi silakan jenengan bisa mengukur sendiri bagaimana tentang paham-paham yang ada di sini. Terus kemudian yang kedua, tadi ada stigma bahwa di pondok pesantren atau di boarding itu adalah kuno gitu ya. Iya, seperti itu. Itu memang sebenarnya pondok pesantren itu ada dua macam. Yang pertama adalah ada pondok pesantren salaf. Yang kedua itu adalah pondok pesantren modern. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya Wahabi atau apalah, saya lupa. Tapi yang sering saya baca ini yang ini. Salafiyah, yang pertama Salafiyah dan modern. Halafiyah. Ya, atau saya sebut dengan modern. Kalau memang pondoknya Salafiyah, dia lebih ke tradisional. Lebih ke pembelajaran agama dengan teknis-teknis yang tradisional, dengan budaya-budaya dan cara makan dan sebagainya itu tradisional. Kalau untuk pondok modern, nah untuk yang pondok modern ini dia mempunyai cakupan materi dan kemasan sajian yang disesuaikan dengan zaman now atau di zaman sekarang. Contoh misalkan gini, walaupun anak-anak sekolah di pondok pesantren atau walaupun anak-anak boarding, dia tidak gaptek, dia bisa teknologinya, artinya dia bisa ngikuti zaman gitu. Terus kemudian walaupun dia bisa di boarding, dia tetap bisa berkarya. Dia punya banyak karya, baik itu karya tulis ataupun karya digital ataupun karya yang lain. Itu bisa. Terus kemudian selain walaupun dia sekolah di pondok pesantren, dia juga bisa bahasa dan lain sebagainya. Nah, artinya dengan mindset tadi bahwa sekolah di pondok pesantren itu adalah kuno, padahal yang asupan yang di dalam-dalamnya tadi, terus khususnya yang ada di MA Modern Al Azhari itu ada teknologi, ada bahasa, kemudian ada Al-Quran, itu adalah materi-materi yang dibutuhkan di zaman now, di zaman-zaman sekini. Jadi artinya kalau misalkan kita menguasai itu semua, atau anak-anak kita menguasai itu semua, kita udah bisa mengikuti zaman sekarang. Terus kemudian mindset lagi tadi ada yang tentang kesehatan ya, isu-isu kesehatan. Karena banyak yang bilang kalau di pondok pesantren itu banyak menjadi tempat di mana banyak penyakit itu muter-muter kayak gitu, entah itu penyakit kulit atau mungkin penyakit-penyakit yang mungkin lebih dapat atensi dokter kayak gitu. Itu kira-kira gimana? Terutama di MA Al Azhari ya, seperti itu. Jadi di Madrasah Aliyah ini tentang kesehatan itu banyak sekali sektor yang kita pikirkan, bukan hanya sekedar kebiasaan anak-anak saja. Sebenarnya dari penyakit-penyakit itu bukan karena pesantrennya atau bukan karena boardingnya, tapi karena
tingkah laku atau mungkin karena pembiasaan atau kegiatan yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh anak-anak pesantren, bukan pesantrennya, tapi kegiatan anak-anaknya. Karena kalau di anak pesantren karena mungkin dia sibuk, maksudnya waktunya dia padat, dia menggunakan pakaian yang kemudian pakaiannya itu karena baru dipakai sebentar, kan misalkan sholat ganti baju nih, sekolah ganti baju, main ganti baju, terus ini ganti baju, karena mungkin bajunya dicantelin atau mungkin dan sebagainya, yang akhirnya itu nimbul yang paling sering adalah penyakit kulit. Nah, di MA Modern Al Azhari ini bukan tentang itu saja, karena di sini anak-anak itu juga pas pertama masuk itu kita kasih pelajaran itu bukan hanya tentang nyimpen baju, tapi kita kasih pelajaran tentang lempit baju. Terus kemudian kita kasih pelajaran tentang nyetrika baju. Terus kemudian kita ngasih mereka pelajaran tentang apa namanya itu, nata kasur. Nata kasur itu. Nah, itu adalah sebuah pembiasaan yang kita ajarkan ke anak supaya berusaha atau dia bisa hidup sehat, bersih, lingkungannya jadi tidak menimbulkan banyak penyakit. Dan yang paling yang sering ditakutkan di pondok pesantren itu biasanya kan tidurnya lesehan. Iya, lesehan. Karena dulu saya pun hampir 4 tahun 6 tahun itu saya tidur lesehan dan hasilnya saya paru-paru basah itu di tahun ketiganya. Nah, itu karena juga banyak yang mengkaitkan itu. Makanya di Madrasah Aliyah Modern Al Azhari ini kita pakai ranjang. Ya. Satu anak itu satu ranjang sama satu lemari. Jadi anak itu tidurnya nggak di lantai tapi di ranjang. Karena apa? Pertimbangan apa? Ya pertimbangan itu satu tadi. Kesehatannya pasti. Kesehatan itu tadi. Jadi, terus ya mungkin itu stigmanya apa ya, jarang terjawab gitu. Dan semoga sih dengan video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin apa ya, banyak terdengar di luar sana tapi mungkin belum terjawab saja. Nah, selain stigma itu, ibaratnya stigma ya kuno tadi yang sudah dijawab tentang beberapa tambahan pembelajaran seperti teknologi ya. Itu ada satu stigma lagi yang mungkin akhirnya apa ya, menjadikan alasan gitu untuk beberapa orang untuk tidak menyekolahkan atau tidak memberangkatkan anaknya ke pondok pesantren. Itu mereka punya stigma tentang pembiayaan, Pak. Jadi ini ibaratnya terdengar lumayan sering gitu tentang pembiayaan. Mereka menganggap atau beberapa orang mempercayai bahwa kalau anak-anak mereka belajar di pondok pesantren itu biayanya double, biayanya mahal. Aduh, biayanya ditumpuk-tumpuk, ada makan, ada apa jadi satu. Terus nanti belum lagi tambahan uang ini, uang itu. Nah, kira-kira untuk dari segi pembiayaan terutama di MA Modern Al Azhari itu seperti apa, Pak? Apakah memang seperti yang dibayangkan oleh orang-orang di luar sana atau memang ternyata ada hal lain yang mungkin harus diketahui gitu oleh banyak teman-teman Mamori di rumah kayak gitu? Oke. Jadi pertama biaya ya. Jadi banyak sekali masyarakat yang menilai sekolah di boarding apalagi pondok modern itu punya pikiran itu adalah biayanya mahal. Terus ya yang mahal banyak, yang mahal mungkin ada yang itu, dan mahal itu sebenarnya adalah relatif. Contoh aja kita gini, ada orang sakit di rumah sakit, terus kemudian muncul biaya sekian, terus kemudian setelah muncul biaya sekian karena dia butuh sakit atau butuh pengobatan pada saat itu, keluar harga segitu, dia malah nggak mikir itu mahal atau murah, karena itu kebutuhan. Iya, apa yang dibutuhkan ya, gitu. Dan tidak ada solusi lain yang untuk itu misalkan contohnya. Itu pertama adalah stigma tentang mahal sama murah, itu relatif. Terus kemudian yang kedua adalah perbedaan ucapan mahal, misalnya 100.000 bagi saya itu mahal. Iya. 100.000 bagi orang lain itu mungkin murah gitu. Itu tentang itu beda. Nah, akhirnya kita tidak melihat tentang nominalnya. Kita tidak lihat tentang nominal, tapi kita lihat untuk apa dan bagaimananya. Pembiayaan itu. Misalkan kita gini, pada saat putra-putri panjenengan itu di Madrasah Aliyah, dia akan diboardingkan. Terus kemudian pada saat dia di boarding atau di pesantren kan itu ada 24 jam di sini. Dia ada aktivitas makan, ngaji, terus kemudian ada sekolah formal dan lain sebagainya. Kita hitung aja, misalkan kita SPP di Madrasah Aliyah Modern Al Azhari itu sekitar berapa ya?
850 ya, sekitar itu. 850 itu sudah 850 900 kalau nggak salah. Itu udah sekolah formalnya, berarti udah madrasah aliyahnya ya. Terus kemudian sudah makan dalam 1 bulan, terus kemudian udah living cost dalam 1 bulan, terus kemudian sudah mendapatkan materi kepesantrenan atau materi yang di asrama itu dalam 1 bulan. Terus kemudian juga ada penanganan kesehatan ringan pada saat dia di pondok pesantren dan juga ada fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, mungkin contoh kita imbangkan gini, kalau mungkin di sekolah lain mungkin SPP hanya 100.000 lah atau mungkin 200.000 lah mungkin di sekolah lain. Oke, 200.000. Terus kemudian kita di sini 850. 200.000 itu kan hanya sekolah saja. Ya, mereka di luar hanya formal saja. Kemudian dia ke sekolah itu butuh uang saku. Ke sekolah itu butuh uang saku, ya uang saku itu buat jajan lah ya. Uang saku yang pokok itu kan transport. Kalau jajan kan bisa tidak jajan, tapi kalau transport kan memang harus dikeluarkan. Misalkan dalam sehari transport aja kita pakai bensin sekarang misalkan sekitar 10 sampai 20.000 lah, 10.000 kali 30.000 kali 30 hari itu sekitar 300.000. Itu bensin saja, belum uang saku lah, uang saku kita nggak hitung. Terus kemudian setelah 300.000, berarti tambah tadi 200.000 udah 500.000. Terus kemudian setelah itu dia belum makan dalam waktu 1 bulan. Mungkin kalau misalkan dia di luar atau mungkin jajannya dia dari gitu rumah jajannya atau mungkin dia makan di warung dan sebagainya, itu misalkan makan paling murah sekarang berapa sih? 10.000. Ya, 10.000 lah ya mungkin. Nah, 10.000 sehari lah anak kos biasanya atau anak-anak sekolah paling sehari hanya dua kali lah. Misalkan 20.000. 20.000 kali 30 berapa tuh? 20 kali 30 600.000. Sudah. Itu udah makan. Itu belum, berarti udah 600 ditambah 300 ditambah 200 berapa tuh? Udah 1 juta lebih. 1 juta lebih. Nah, itu belum pulsa Pak itu. Itu belum pulsa ya. Belum kuota. Itu belum pulsa, belum kuota, terus belum jajan, terus belum ketemu ada acara-acara dan sebagainya banyak. Artinya itu pun saya hitung itu berangkat dari rumah loh. Iya. Itu saya hitung berangkat dari rumah. Artinya dia makannya mungkin bisa saja di rumah separuh. Iya. Yang separuh makan di sekolahan misalkan. Yang separuh di rumah belum dihitung. Belum dihitung. Nah, itu ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak di rumah pun dia ngekos sama aja. Ngekos sebulan misalkan kita berapa? 300 lah, 300. Nah, udah ngekos aja 300. Makan udah kena tadi 600. Tambahin aja, udah lebih dari 850. Dan itu dengan fasilitas kos yang tingkat pengawasan, terus kemudian tingkat pembelajaran sosial, tingkat pembelajaran manajemen waktu, tingkat pembelajaran yang kehidupan di masyarakat dia minim. Karena di kos kan cenderung kamar sendiri, kegiatan sendiri, untuk itu sendiri kan interaksinya terbatas. Interaksinya terbatas. Nah, itulah yang saya sebut perbandingan antara 850 untuk menyekolahkan putra-putrinya di boarding dan 850 itu untuk yang di tempat lain, itu bedanya seperti itu. Jadi bukan tentang angka 850-nya, tapi 850 dapat apa, fasilitas apa, untuk apa dan hasilnya seperti apa, yang ini gimana. Karena kita harus irit waktu, ibarat irit waktu itu anak itu mendapatkan momen belajar itu saat ini. Dia mendapatkan momen pembelajaran sosial, kemasyarakatan, kemandirian itu ya saat ini. Sekarang ini pada saat dia madrasah aliyah ini. Kalau misalkan Bapak Ibu itu kok nanti sadarnya atau mungkin menyadari kebutuhan itunya setelah anak-anak udah selesai sekolah, itu udah telat. Iya. Justru di madrasah aliyah ini itu adalah momen yang tepat, momen yang umur yang pas untuk putra-putrinya jika dimasukkan di pondok pesantren modern, supaya nanti setelah lulus dari pondok pesantren modern dia sudah punya mental, udah punya bekal udah banyak di saat dia kuliah atau masuk ke dunia kerja, dia udah siap. Udah siap. Berarti itu malah 2 tempat sekolah ibaratnya ya Pak. Jadi sekolah. 1 pembiayaan, 1 kali bayar sudah dapat sekolah formal, non formal dapat, pembiasaan dapat, terus belum lagi untuk beberapa fasilitas teknologi yang ada di sini ibaratnya. Dan kita di madrasah aliyah itu kita ngasih mereka bukan hanya tentang pelajaran ngaji sama
apa namanya pelajaran formal saja, tidak. Kita juga membekali anak-anak untuk siap kerja dan siap menjadi kreator ibaratnya. Contoh misalkan contohnya gini, program apa itu Pak? Kalau misalkan di Madrasah Aliyah itu kita ada life skill yang namanya itu tata boga. Jadi kenapa di Madrasah Aliyah di pesantren kita adakan tata boga? Suruh masak, kenapa nggak ngaji aja? Kenapa nggak ngaji aja? Enggak. Ibaratnya gini, sekarang kita sadar aja sekarang adalah musim corona lah, atau mungkin banyak sekali pandemi, pandemi, banyak sekali orang berbisnis yang ini sulit, itu susah, ini gagal dan sebagainya, banyak lah. Yang pada akhirnya suatu saat nanti orang yang paling dipikirkan itu adalah makan. Ya. Jika orang udah nggak bisa memberikan pemasukan, udah tidak bisa mendapatkan pemasukan misalkan, karena semuanya pada bangkrut karena pandemi. Pandemi pasti. Yang kita pikirkan adalah makan. Siapa yang bisa bertahan hidup untuk bisa makan, dia akan yang bisa hidup. Nah, bukan tentang sampai ke situ saja. Jadi akhirnya kita muncullah live tata boga itu mengajarkan anak itu untuk bisa memproduksi makanan dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Jadi baik itu putra, baik itu putri, dia walaupun di Madrasah Aliyah, bahkan karena di Madrasah Aliyah ataupun di pesantren dia punya skill itu. Ya dengan dia punya skill itu, saya yakin dia bermanfaat. Minimal bermanfaat buat dia sendiri. Mau kondangan, dia bikin usaha itu. Tuh mungkin orang tuanya mau ada acara, dia bikin karena bisa bikin lebih hemat, lebih nyaman. Terus kemudian mungkin ada tetangganya, ada pesanan order juga, kita nggak tahu. Kita jadi income tambahan. Ya, income tambahan itu adalah peluang. Setelah kita udah ajarkan itu, dia mau pakai silakan, nggak pakai silakan, itu dia udah dapat ilmunya. Kalau dia jadi orang sukses dan nggak perlu bikin itu nggak masalah. Minimal dia punya pengalaman, bisa bikin usaha kayak gitu. Itu satu saja tentang tata boga yang produksi. Tapi tata boga pun tidak cukup dengan produksi saja. Kita ada 3 level tata boga yang akan kita sampaikan ke anak. Pertama adalah produksi, yang kedua itu adalah marketing, yang ketiga itu adalah manajemen. Apa tuh? Jadi yang kedua itu marketing nih. Setelah anak tadi belajar produksi, nanti kita ajarin mereka marketing. Maksudnya marketing itu mereka kita ajarin untuk jualan barang yang sudah dia bikin tadi. Kan kalau orang di masyarakat gitu kan, bingung adole gitu lah bahasa Jawanya. Iya, pasti itu yang biasanya hanya dimakan sendiri kayak gitu. Dimakan sendiri atau mungkin dibagikan ke temannya. Itu kan banyak. Ya masalah yang sering ditemukan di masyarakat lah. Makanya kita ajarin mereka untuk marketingnya. Bagaimana cara dia jual, apa aja yang faktor-faktor yang mempengaruhi penjualannya dia dan sebagainya. Itu diajari juga Pak? Diajarin juga. Jadi kan enak udah bisa siap bikin usaha sendiri nih nanti di rumah. Dan yang itu selain itu kita lengkapin lagi nih di level 3-nya nanti anak-anak kita kasih manajemen. Manajemen itu apa? Jadi manajemen itu nanti anak kita kasih modal nih, kita kasih uang, jegrek. Kita kasih uang 1 juta atau 500.000. Dia udah punya, silahkan kamu mau usaha apa? Mereka mau usaha latihan mengelola modal. Nah, gitu. Latihan mengelola modal, memanajemen modal, bukan hanya memanajemen modal. Berarti kan aku mau bikin apa nih? Aku mau usaha apa nih? Kan dia udah dikasih pancingan tadi. Diproduksi. Iya. Terus nanti aku jualnya di mana nih? Kan udah dikasih pancingan tadi. Oh iya. Di marketingnya. Nah, sekarang dia tinggal belajar memanajemen uang supaya uangnya itu tidak habis, justru berkembang, karyawannya tambah banyak kayak gitu. Nah, jika dia sudah melewati 3 level itu, dia pulang ke rumah, dia udah siap. Masalah produk itu kan hanya sampel saja. Misalkan di sini kita ajarinnya risoles misalkan. Risoles kan hanya pancingan produk saja. Di rumah dia bisa saja karena di rumah pasarannya itu yang banyak itu klepon misalkan. Ya dia bikin klepon di rumah nggak masalah. Dia udah siap bikin itu. Dan dia udah tahu cara belajarnya. Jadi udah siap usaha. Jadi walaupun anak pesantren, walaupun anak boarding yang mungkin pandangan orang hanya bisa ngaji. Iya, azan kayak gitu ya kadang-kadang. Gitu. Ternyata pulang, lebih banyak. Terus kemudian itu aja baru 1. Ada lagi? Ada lagi. Skill apa itu Pak kalau di MA Al-Azhari? Oke, jadi tadi 1 tata boga ya. Kemudian yang kedua itu kita yang sesuai dengan kebutuhan sekarang itu adalah life skill komputer. Ada di sini? Ada. Walaupun di boarding kita nggak boleh gaptek. Kalau gaptek sekarang kalau gaptek nggak bisa naik kereta kita. Oh iya. Lalu sekarang bayar listrik aja kita harus online. Terus kemudian naik kereta aja sekarang harus online. Nah,
kita ajarin life skill juga apa namanya ya, life skill komputer juga ke anak. Dan life skillnya untuk yang ke anak pertama itu kita pakainya itu bukan program tapi langsung produk. Maksudnya gini, kan banyak sekali les atau apa namanya ya, lembaga gitu. Pelatihan les ya, lembaga pelatihan les itu kan dia menguasai Microsoft Word. Oh iya, dia ada. menguasai Excel kayak gitu. Setelah lulus dari sini akan ini. Nah, tapi kadang setelah dia suruh bikin ini, bikin surat resmi misalkan, iya. dia malah bingung. Maksudnya karena dulu pada saat belajar Microsoft Word-nya itu tidak bikin surat resmi, bikinnya mungkin nulis ngetik yang lain atau apa gitu misalkan contohnya. Nah kalau kita di sini life skill-nya itu langsung by product. Seperti produk itu contohnya misal dia punya life skill bisa bikin surat resmi, dia bisa bikin proposal kegiatan, dia bisa bikin proposal sponsorship, dia bisa bikin LPJ, dia bisa mengelola nilai atau database apa namanya statistik. Terus kemudian dia juga bisa apa namanya membuat formulir di online, dia juga bisa menarik data atau mengelola data di spreadsheet dan lain sebagainya, langsung by produk kayak gitu. Dan produk-produk itu adalah produk-produk yang sering digunakan di masyarakat sekarang ini. Sekarang ini. Jadi misalkan apa namanya tadi bikin surat formal. Dia udah bisa bikin surat formal, dan surat formal itu langsung ke produknya. Jadi kalau saya bisa bikin surat formal, apakah saya sudah bisa Word? Kalau saya bisa bikin surat formal, apakah saya sudah bisa Word? Harusnya ya pasti sudah. Pasti sudah. Kan udah ada produk. Udah ada produknya. Surat formalnya. Nah, itu kita balik kayak gitu. Nah, dan anak kita lulus dari sini kita udah dapat sertifikat itu dan kita sertifikatkan. Jadi nanti anak-anak pulang itu sertifikatnya banyak. Di sini apa? Iya. Semuanya. Semuanya nanti banyak. Kemudian pertama setelah pulang dapat itu sertifikat life skill tatap muka. Terus kemudian ada komputer itu komputer ya. Saya yakin anak-anak nanti, saya harapannya setelah di rumah itu lebih bermanfaat. Iya. Di masyarakat nggak ngapa-ngapain pun, maksudnya di masyarakat nggak kerja maksudnya, pasti bermanfaat. Di RT-an atau mungkin di remaja masjid atau di Karang Taruna, dengan dia bisa punya skill komputer. Dan yang paling keren, atau bukan paling keren, atau produk unggulan komputernya itu kita ngajarin anak untuk bisa ngetik 10 jari. 10 jari semuanya jari. Jalan. Ngetiknya 10 jari apa 11? Saya 11 jari. 11 jari ya? 11 jari. Iya, kita ngajarin anak untuk ngetik 10 jari. 10 jari. 10 jari. Dan manfaatnya apa itu, Pak? Kenapa harus ngetik 10 jari? Okay. Karena saya jarang, biasanya untuk lembaga-lembaga yang mungkin menyediakan pembelajaran atau les seperti itu ya, les teknologi kayak komputer gitu, biasanya yang mereka tawarkan itu setelah anak selesai mereka akan menguasai program ini. Yeah. Terus banyak program lah atau aplikasi kalau macam. Tapi saya belum pernah tuh Pak denger ibaratnya ada lembaga pelatihan komputer misalkan, terus di situ ada promosi atau penawaran kita pastikan anak setelah lulus atau setelah selesai itu bisa ketik 10 jari. Nah kalau di sini kenapa harus 10 jari itu Pak? Oke. Gitu. Pertama, lembaga komputer di luar sana saya tawarin nggak ada yang berani. Untuk 10 jari? 10 jari, nggak ada yang berani. Saya udah nyoba nyari, nggak ada yang berani. Atau saya yang belum nemu, atau kebetulan yang saya minta nggak berani, saya nggak tahu. Yeah. Tapi saya belum nemu yang berani. Untuk bisa ngajarin anak 10 jari itu? Nah, terus kemudian... Jarang sih ya Pak, emang jarang banget sekarang. Adanya 11 jari biasanya. 11 jari, ya. Nah, akhirnya kita berpikir, aduh, aku harus bisa nih anak-anakku jadi 10 jari untuk ngajar ngetik 10 jari. Pertama, dengan anak-anak ngetik 10 jari itu satu mempercepat atau mungkin apa namanya ya, pada saat dia ngetik itu berarti kan durasinya dia dengan lebih sedikit. Terus kemudian tingkat kecepatan dia untuk bermain komputer, untuk kecepatan dia untuk mungkin mengoperasikan gitu. Itu dia efisiennya lebih bagus. Dan bahkan bagi si orang umum, maksudnya bagi masyarakat lah, dia ngetik 10 jari cepet banget nih. Mesti dia ngatakan dia pinter komputer. Padahal mungkin dia bisanya hanya ngetik doang loh.
Nggak bisa, mungkin dia nggak bisa Corel Draw, nggak bisa Google Drive. Tapi setelah dia ngetiknya kayak gini, banter, dia pinter komputernya. Padahal mungkin hanya itu. Nah, selain itu juga ngetik skrip 10 jari itu sebenarnya ada tujuan lain. Dengan menggerakkan 10 jari ini itu menyeimbangkan otak sebenarnya. Iya, karena susah. Susah. Apalagi yang sudah terbiasa dengan 2 jari ya, 2 jari atau 4 jari kadang-kadang ada yang. Dan itu setelah kita bisa menjalankan 10 jari kanan kiri itu kok bisa bagus, seimbang, otomatis psikologi anak pun jadi stabil. Itu ngaruh loh. Iya, pastinya nggak apa ya, ada kayak percaya dirinya itu kena kayak gitu ya. Iya, itu ngaruh. Makanya kalau misalkan yang psikologinya nggak bagus, dia agak lama nih belajar 10 jari. Tapi kalau yang psikologinya bagus, dia cepet. Cepet? Iya, dan jarang itu orang kesentuh sampai situ. Jadi ketik 10 jari, tapi kan udah dibilang di awal tadi, kita bukan nggak ngajarin dia ngetik doang. Kita langsung buy produknya, proposal segala macam. Proposal dan sebagainya macam. Berarti itu anak-anak otomatis kan ada di sini, otomatis ada IPAS ya, IPAS atau organisasi-organisasi kayak OSIS segala macam. Itu anak sudah dibentuk untuk bisa membuat produk itu di situ atau kayak gimana? Iya. Jadi anak tadi kan udah dapat pelatihan tuh, maksudnya yang proposal itu. Nah, itu wajib nggak Pak untuk semua anak? Semua anak wajib. Oh, wajib. Life skill itu semua anak harus menguasai itu dan dia keluar dapat itu. Beda kalau ekstra. Beda. Kalau ekstra kan dia apa namanya? Peminatan ya. Ada jadi kalau minat ya ikut, kalau enggak, kalau life skill semuanya dapat. Harus kayak gitu. Harus ikut semuanya. Dan semua supaya lulusan sini punya skill itu. Dan untuk yang kegiatan di kesiswaan itu, ya dia kalau di kegiatan di Madrasah Aliyah itu 70-30. 70% itu dikocek oleh anak, 30 pendampingan dari pembina. Jadi anak itu kita ajarkan untuk kreatif, terus kemudian jangan kita batasi kreatif mereka. Silakan mereka kreatif, apa idemu silakan sesuai versimu, bebaskan, baru kita filter. Jadi mereka tidak takut untuk berkarya, termasuk dia bikin proposal, untuk dia bikin LPJ kita kasih arahan pada saat pertama latihan dasar kepemimpinan kan ada tuh materi proposal, kan ada tuh materi, nah kita udah kasih bekal di situ. Pada saat kegiatan mereka udah siap, pada saat dia udah menjadi pengurus dia udah siap bikin, dia udah tinggal jalan aja nih, tinggal apa namanya tim buildingnya di organisasinya aja, itu udah bisa. Nah,